Oke, next kita akan bahas tentang bab selanjutnya. Bukan bab sih, subbab selanjutnya yaitu perbandingan. Di sini bisa dibaca-baca dulu materi-materinya ya, karena ini udah dalam bentuk rangkuman, bisa dipahami gitu ya. Nanti ngerjain soal-soalnya pun bisa sambil lihat catatan aja gitu ya, karena ini masih dalam bentuk latihan gitu. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 1. Di sini kita untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok. Oke, jadi kita butuh kopi 3 sendok, lalu creamernya itu adalah 2 sendok. Lalu telah digunakan 5 sendok kopi. Berapa sendok creamernya gitu ya, yang A-nya. Nah, di sini ketika kita punya kopinya nih nambah. Berarti kan kalau biar rasanya tetap sama, logikanya ya creamernya juga harus ditambah gitu biar masih satu perbandingan resepnya. Sehingga kalau di sini kiri dan kanan nambah, maka polanya tinggal kita kali silang. Jadi kita akan dapat 3A sama dengan 2 kali 5 10, berarti 3A sama dengan 10. Nah, ini adalah nilai dari P. Sedangkan di sini Q-nya juga 10. Berarti kita akan dapat kesimpulannya P sama dengan Q. Gitu ya. Ini jawabannya C. Jadi kalau dia perbandingan senilai, kita kali silang. Kedua, satu kaleng cat hijau dihasilkan 2 liter cat biru. Oke, jadi di sini kita butuh cat biru, butuhnya 2 liter, terus yang kuningnya 3 liter. Nah, telah dicampurkan 5 liter cat biru. Oke, berapa yang kuning gitu ya? Yang kuningnya cuma A liter. Diketahui P itu sama dengan 2A, Q-nya 14. Berarti kita cek nih, 2A itu sama dengan berapa? Udah, ini pun sama gitu ya. Birunya nambah, berarti kuningnya juga harus nambah. Berarti kita akan dapat kali silang 2A sama dengan 15. Berarti P-nya 15, Q-nya 14. Berarti P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya adalah A. Itu untuk yang nomor 2. Semoga mudah untuk dipahami. Oke, next nomor 3. Di sini suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang dalam 20 hari. Oke, jadi di sini ada tentang orang sama hari. Di sini 24 orang, 20 hari. Nah, agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 15 hari, banyak tambahan pekerja. Ini udah jelas ya, banyak tambahan. Artinya orangnya harus nambah gitu ya. Misalkan ini adalah X gitu. Ini harus nambah, sedangkan di sini harinya dia berkurang. Nah, kalau berbeda, ini tinggal kita kalinya sejajar. Jadi kita akan dapat X kali 15 sama dengan 24 kali 20. Berarti X sama dengan 24 kali 20 per 15. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 5 dapatnya 4 sama 3. 24 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 8 kali 4 sama dengan 32. Berarti kita butuh 32 orang. Artinya tambahannya adalah di sini awalnya adalah 24 orang, berarti 32 dikurangin 24 adalah 8 orang. Jadi ingat, yang dicari adalah tambahan. Berarti jawabannya adalah B. Gitu. Itu untuk yang nomor 3. Next, yang nomor 4. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari. Oke. Oleh banyaknya pekerja, ini adalah 80 orang. Kemudian karena beberapa alasan, pekerjaan itu dipaksa harus selesai dalam 16 hari. Berapa? Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama, berapakah tambahan gitu ya? Tambahan pekerja. Berarti kita akan dapat di sini hasilnya adalah, misalkan di sini adalah X lagi, maka sama, pekerjaannya harus nambah ketika waktunya berkurang. Berarti kita tinggal kali ke samping, berarti dapatnya adalah 16X sama dengan 80 kali 18. Berarti X sama dengan 80 kali 18 per 16. Kita tinggal sederhanakan aja. Bagi 8 dapatnya ini 10, ini 2, berarti 18 bagi 2 adalah 9. Berarti 9 kali 10 itu adalah 90 orang. Jadi kita akan dapat di sini tambahannya dari yang asalnya 80 pekerja, berarti akan nambah 10 orang. Jadi jawabannya adalah D. Itu untuk yang nomor 4. Next, nomor 5. Kalau ini ada beberapa hal ya, di sini ada harimau,
100 ekor harimau dapat memakan kambing gitu ya, 50 ekor kambing dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini, maka berapakah banyak ekor kambing? Berarti kambingnya yang nggak diketahui yang dapat dimakan oleh 50 ekor harimau. Kemudian dalam waktu 50 minggu. Nah, kalau ada 3 hal kayak gini, kita lihat dalam per 2 halnya gitu. Per 2 halnya itu misalkan ini harimau sama kambing dulu deh. Ketika harimaunya berkurang, apakah kebutuhan kambingnya juga harus berkurang? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Ya karena kan kita harus sesuai porsi gitu, ngasih makanannya gitu. Jadi kalau harimaunya berkurang, kambingnya pun harus berkurang. Nah, lalu deh yang kedua kita cek di sini kambing sama waktu. Ketika waktunya bertambah, apakah kebutuhan kambingnya juga jadi bertambah? Yang pasti iya dong gitu, gak mungkin gitu ya, tetap aja 50 kambing untuk 50 minggu gitu. Artinya ini pun dia harus bertambah. Sehingga kita akan dapat di sini ini adalah perbandingan senilai. Berarti yang merah kita kali silang, yang ini pun juga kita kali silang. Jadi kita akan dapat 100 dikali X dikali 2 harus sama dengan 50 kali 50 kali 50. Berarti kita akan dapat coret nolnya 2 gitu ya. Coret. Berarti kita akan dapat X itu sama aja dengan 5 kali 5 kali 50 dibagi 2. 50 bagi 2 itu adalah 25. Berarti dapatnya 25 kali 25 625. Jadi kita butuh 625 kambing gitu ya untuk ngasih makan 50 harimau dan dalam waktu 50 minggu. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Jadi kita lihat per 2 hal ya, harimau, kambing, waktu. Oke, next. Berarti di sini nomor 6. Ini ada set barang gitu ya. Katanya 10 set barang. Itu butuh harinya adalah 8 hari. Lalu tenaga kerjanya gitu ya. Tenaga kerjanya kita butuh 5 orang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, waktu yang dicari ya. Berarti S-nya berapa? Waktunya harinya berapa? Untuk 60 set barang dan 20 orang. Nah, sama ya kita ceknya. Barangnya nambah, berarti kemungkinan waktunya pun harus nambah. Tapi di sisi lain, ketika tenaga kerjanya nambah, maka harinya juga pasti berkurang gitu ya. Karena makin banyak orang makin cepat. Sehingga kalau yang merah dia dikali silang, karena dia perbandingan senilai. Kalau yang biru dia perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kalinya ke samping. Jadi kita akan dapat deh 10 dikali X dikali 20 sama dengan 60 kali 8 kali 5. Berarti kita akan dapat di sini X sama dengan 60 kali 40 per 10 kali 20. Berarti kita akan dapat coret aja nolnya 20 bagi 60 3. Berarti 3 kali 4 adalah 12. Jadi jawabannya adalah C, butuh 12 hari aja. Itu untuk yang nomor 6, kita akan next ke yang nomor 7. Jadi di sini yang nomor 7, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari. Oke, jadi di sini ada yang namanya rencana gitu ya. Rencananya itu dalam harinya itu dia 30 hari. Terus pekerjanya itu adalah 15 orang. Tapi setelah 6 hari pelaksanaan berarti udah ada progresnya gitu ya. Jadi ada progres di sini tuh realisasinya. Yaitu setelah 6 hari berarti 6 hari sesuai rencana oleh 15 pekerja. Proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal jika kemampuan bekerja setiap peran dianggap sama maka proyek harus selesai tepat waktu, maka tambahan pekerjanya berapa. Nah, berarti di sini kita harus cek sisanya. Sisa harinya berapa. Nah, kalau kita cek berarti dari 30 hari dikurangi 6 hari sama 4 hari libur gitu ya yang berhenti. Berarti kita akan sisa di sini 20 hari. Nah, ini berapa pekerja yang dibutuhkannya gitu. Cara cepatnya ini itu adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kita tinggal kali ke samping aja. Ini disebut juga sebagai beban kerja gitu. Beban kerja total itu adalah
Ya 30 dikali 15. Terus ini progres, berarti yang udah berkurang itu ya bebannya, yaitu tinggal 6 kali 15. Jadi semuanya ini harus sama nilainya, yang merah harus sama dengan yang biru. Jadi kalau kita kaliin 30 kali 15 itu harus sama dengan 6 kali 15 ditambah 20 kali X. Berarti kita akan dapat di sini 30 kali 15 dikurang 6 kali 15 sama dengan 20 kali X. 30 dikurang 6 adalah 24, berarti 24 kali 15 bagi 20 itu sama dengan X. Jadi kita akan dapat di sini bagi 5, 3 sama 4, 24 bagi 4 adalah 6, berarti kita akan dapatnya 18 sama dengan X. Sehingga kita butuh tambahan orangnya. Tambahannya adalah dari 15 pekerja jadi 18, berarti dapatnya 3 orang. Nambah 3 orang, itu jawabannya yang B. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ngitungnya mau dibagi dulu gitu ya. Bukan dibagi, dikurang dulu gitu ya. Beban dikurang sama yang udah terrealisasi. Ya sama aja gitu ya kan. Ini pun beban dikurang yang terrealisasi, totalnya nanti dibagi sama sisanya berapa gitu. Oke, itu nomor 7, semoga bisa dipahami. Nomor 8 kita next. Katanya di sini kita punya rencana untuk harinya adalah 40 hari oleh pekerjanya 15. Lalu di sini setelah 10 hari bekerja, berarti di sini realisasinya 10 hari bekerja oleh 15 orang. Proyek dihentikan selama 4 hari. Oke, berarti berhenti 4 hari. Maka di sini kita akan dapat kita baca dulu soalnya semuanya. Dia setelah 10 hari berhenti 4 hari, lalu berjalan lagi 15 hari, kemudian terhenti lagi 6 hari. Biar tepat waktu berapa tambahannya? Oke. Nah, artinya yang direalisasikan sesuai rencana oleh 15 orang pekerja itu adalah yang 10 hari dan 15 hari. Berarti 10 tambah 15 itu adalah 25 hari oleh 15 pekerja gitu. Nah, terus nextnya berarti kita harus cari sisanya, sisa waktu. Berarti di sini udah berjalan 40 hari, dari 40 udah berjalan 25 hari, terus dikurangin sama yang libur, yang berhenti 4 hari dan 6 hari. Jadi kita akan dapat di sini sisanya adalah 5 hari. Nah, ini harus oleh berapa orang gitu ya. Nanti kita cari selisihnya untuk ngecek pertambahannya. Jadi kita akan dapat ini 40 dikali 15 harus sama dengan 25 kali 15 dan ditambah 5 kali X. Jadi kita akan dapat di sini 40 dikurangin 25, berarti dapatnya 15 kali 15 ya. Nanti berarti sama dengan 5X, berarti X sama dengan 15 kali 15 bagi 5. Dapat 3, berarti 3 kali 15 adalah 45. Jadi kita butuh tambahan dari yang asalnya 15 pekerja, jadi 45 tinggal kurang 15 itu berarti 30 orang. Jawabannya D. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 8. Jadi di sini lebih ke ditambahin ya levelnya, enggak seperti yang nomor 7. Tapi yang tadi gitu ya, realisasi itu adalah yang oleh pekerjanya 15 orang gitu. Oke, next. Di sini ada yang nomor 9. Kim dan Hyun akan mencat rumah orang tua mereka. Kalau misalkan di sini Kim itu dalam 24 hari. Kalau misalkan Hyun itu dia dalam 8 hari. Oke. Di sini jika bekerja sama maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Ini konteksnya adalah jarak, kecepatan kali waktu. Artinya kecepatan dari Kim gitu ya. Berarti di sini kecepatan Kim itu adalah satu rumah dalam waktu 24 hari. Tapi kalau misalkan kecepatan Hyun itu dia satu rumah 8 hari. Yang mau ditanyakan adalah waktu ketika Kim dan Hyun bersamaan. Artinya kalau kita mau cari waktu gitu ya, cari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti kecepatan dari Kim dan Hyun.
Nah, artinya jaraknya adalah satu rumah, berarti ini dibagi sama 1/24 tambah 1/8. Berarti ini sama aja dengan berarti ini 1/24 tambah 3/24 ya. Berarti 24-nya ke atas aja, jadi 24 per 1 tambah 3. Berarti dapatnya 4, hasilnya adalah 6. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti dapat soal yang kayak gini banget, sebenarnya itu ada polanya gitu ya. 24 tuh. Ini sama aja kayak dengan KPK-nya atau hasil kalinya juga boleh gitu. Kayak misalkan ini adalah nilai A, ini adalah B. Maka kalau waktu untuk bersama-sama itu adalah A kali B dibagi A tambah B. Berarti di sini adalah 24 kali 8 per 24 tambah 8. Hasilnya 24 kali 8 per 32. Coret-coret 4 sama dengan 6 hari. Gitu. Jadi ini sesuai dengan yang ada di catatan di sininya gitu ya. Yang bagian C gitu. A kali B tambah dibagi A tambah B. Seperti itu ya. Tapi kalau secara konsep dasar pakai jarak dibagi kecepatan kali waktu. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita akan next ke yang nomor 10. Sebuah tangki diisi oleh air sampai dalam waktu 10 menit oleh saluran A. Berarti kita akan dapat kecepatan A adalah 1 tangki per 10 menit. Kemudian, sedangkan tangki dalam keadaan penuh akan kosong dalam waktu 15 menit oleh saluran B. Berarti kecepatan B itu adalah 1/15 menit. Cuma karena dia itu keluar, maka pasti berkurang itu kan airnya. Kalau ini mah dia yang kecepatan masuk. Pada menit keberapakah tangki tersebut akan penuh jika air dari kedua saluran tersebut serentak dialirkan. Jadi ada air yang masuk, ada air yang keluar. Sehingga kita akan dapat di sini yang ditanyakan adalah waktu ya. Waktu A tambah B. Berarti kita akan dapat 1 ya ini sama sih jarak kecepatan kali waktu, tapi kalau dalam bentuk volume biasanya jadinya volume debit per waktu. Jadi kita akan dapat volume 1 tangki dibagi sama kecepatan A tambah B. Berarti kita akan dapat di sini juga sama aja ya rumusnya. Tapi karena ini adalah keluar, maka di sini negatif. Jadi kita akan dapatnya 1/10 dikurang 1/15 gitu. Jadi ini kita tinggal kalian aja 10 kali 15 per 15 dikurang 10. Jadi hasilnya adalah 10 kali 15 per 5. Coret 3 berarti dapatnya 30 menit. Seperti itu. Jadi kita dapat jawabannya E 30 menit. Jadi karena dia airnya keluar, jadi ya tinggal rumus yang tadi tapi bawahnya negatif aja. Seperti itu kesimpulannya. Berarti 11, kita akan coba nomor 11. Perbandingan kecepatan A sama B. Oke, kecepatan A dibandingkan dengan kecepatan B itu adalah 4/7. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit. Berarti kita akan dapat kan kalau dia kecepatan pakai K aja deh, jangan pakai V. JKW jarak per waktu. Nah berarti jarak itu adalah banyak yang diketiknya. Jadi kalau kecepatan A tadi diketahui 280 huruf dalam waktu 6 menit. Nah maka berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9? Berarti kita akan dapat cari waktu B. Kalau waktu adalah jarak per kecepatan B. Berarti kita dapat jaraknya adalah 9.800 per kecepatan B. Berarti kita harus cek kecepatan B-nya berapa. Oke, kita punya di sini KA per KB itu sama dengan 4/7. Nah, berarti KB ini tinggal kita kali silang aja. Berarti dapatnya adalah KA dikali 7/4. Gitu. Jadi KB sama 4 tukeran tempat. Kita akan dapat KA-nya adalah 280 per 6 kali 7/4. Berarti di sini kita bisa bagi nih, dapatnya 70 kali 7 adalah 490 per 6. Jadi kita akan dapat masukkan ke sini, maka waktu B itu adalah 9.800 dibagi
490 per 6. Berarti ini adalah 9800 dikali 6 per 490. Ini kita coret karena bisa dibagi 2. Berarti dapatnya 2 kali 6. Bukan bisa dibagi 2 sih, habisnya jadi 2 gitu. 980 dibagi 490 adalah 2, berarti 20 kali 6 adalah 120 menit alias dalam waktu 2 jam. Jadi jawabannya adalah D. Itu yang nomor 11. Next yang nomor 12. Oke, masih ada waktu. Terdapat dua alat untuk mencetak mesin fotokopi, yaitu alat A dan B. Kecepatan produksi alat A adalah 4 kali alat B, berarti kecepatan A sama dengan 4 kali kecepatan B. Jika alat B memproduksi 72 buah mesin selama 6 jam, berarti kita akan dapatnya 72 per 6 jam. Itu adalah kecepatannya ya. Maka dalam 2 jam alat A dapat memproduksi mesin sebanyak, berarti ini adalah jarak gitu ya, jarak A. Kecepatan kali waktu, berarti kecepatan A dikali waktunya 2 jam berapa? Berarti kita cari kecepatan A nya. Udah deh, tinggal ini KA sama dengan 4 kali 72 per 6. Ini tinggal kita coret-coret kalau mau, tapi kalau enggak pun ya udah langsung aja substitusi. Berarti kita akan dapat yang dihasilkan oleh A adalah 4 kali 72 per 6 kali 2. Berarti ini hasilnya adalah 4 sama, ya nggak bisa ya, ini kesini jadi 3, 72 dibagi 3, berarti ini dapatnya 24, berarti 4 kali 24, ini hasilnya adalah 4 kali 4 16, simpan 1, berarti dapatnya 96. Jadi dapatnya C, 96 buah. Seperti itu ya, ini soal-soal yang sering muncul di PU. Jadi tetap konsepnya jarak kecepatan sama waktu. Oke, next ke yang nomor 13. Jika M orang mencat sebuah rumah dalam D hari, berarti orangnya banyak orang ya. M, harinya adalah D. Maka berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 untuk mencat rumah yang sama? Oke, kita coba. Oke, berarti di sini kan orangnya nambah. Kalau orangnya nambah berarti harinya berkurang. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita kali ke samping berarti dapat X dikali M plus 2 harus sama dengan M dikali D. Berarti dapat X-nya adalah M dikali D per M plus 2. Sudah, jawabannya adalah D. Itu yang nomor 13. Next yang nomor 14. Apa nih? Paul membutuhkan M menit untuk memotong rumput. Setelah bekerja K menit, berapa bagian rumput yang belum terpotong? Oke, kita coba. Oke, jadi ini adalah konsepnya tetap tentang jarak dan kecepatan waktu. Berarti di sini kan membutuhkan M menit untuk memotong rumput. Artinya ini adalah termasuk ke kecepatan Paul. Dia memotong satu bagian rumput gitu ya dalam waktu M menit. Nah, artinya kalau dia udah bekerja beberapa menit, berarti kita harus cari progresnya. Progres itu sama aja dengan jarak yang sudah dikerjakan atau banyak rumput yang sudah dipotong gitu. Ini sama aja dengan kecepatan dikali waktu. Berarti ini 1 per M dikali waktunya K menit. Berarti kita akan dapat di sininya adalah K per M. Artinya sisa itu adalah tinggal 1 dikurangin yang udah ada. Maka kita akan dapatnya di sini M dikurang K per M ya. Jadi kita akan dapat jawabannya adalah D. Itu yang untuk nomor 14. Next untuk yang nomor 15, di sini grafik di atas menunjukkan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah. Oke, berarti ini adalah yang seluruhnya. Dan yang agak abu muda itu adalah yang perempuan aja. Artinya di sini kita akan dapat, kalau untuk yang di P, ini langsung aja deh Bapak coret. Untuk yang di P, maka akan dapat laki-laki itu adalah 350 dikurangin 180. Berarti dapatnya di 170 gitu. Dan perempuannya itu adalah di 180. Kalau yang Ki
Di sekolah Yangki laki-lakinya berarti 280 dikurangin 190, berarti di sini dapatnya 90 laki-laki, perempuannya adalah 190. Terus kalau yang di R itu adalah laki-lakinya adalah 420 dikurangin 220 adalah 200, berarti P-nya adalah 220. Terus yang di S itu berarti kita akan dapat laki-lakinya 370 dikurangin 200 berarti 170, P-nya adalah 200. Kita harus ngecek manakah di antara pertanyaan berikut yang benar. Oke, rasio ya pertama. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Oke. Jadi kita ngebandingin S sama R. Berarti kalau di sini perempuan dan laki-laki, berarti perempuannya 200, laki-lakinya 17, 170 berarti 20 sama 17. Kalau misalkan di R itu adalah perempuan dan laki-laki ini 220 dibandingkan dengan 200 berarti 22 sama 20. Kalau kita cek, oke, kalau kita lihat di sini katanya yang S lebih besar dari yang R. Kalau kita cek perbandingan perempuan sama laki-laki di R itu adalah 2 orang. Kalau perempuan di S, perempuan sama laki-laki selisihnya adalah 3 orang. Artinya betul yang S lebih besar dari R gitu. Nanti kalau mau dihitung manual tinggal dibagi aja, 22 dibagi 20 sama ini 20 dibagi 17. Nanti bisa dicek ya. Nanti untuk yang pernyataan kedua, persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R. Oke, persentase laki-laki R lebih besar daripada di sekolah P. Berarti persentase laki-laki di sekolah P. Berarti kita cek kalau laki-laki yang R itu adalah 200 orang, berarti dia 200 per totalnya adalah 420. Kalau yang P itu adalah laki-lakinya 170, dari totalnya itu adalah 350. Kita cek di sini, coret. Ini 20 per 42 sama 17 per 35. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2 jadinya 10 per 21. Kalau yang ini 17 per 35 tetap. Kalau kita cek 10 per 21. Ini berarti kita harus samakan penyebutnya. Jadi ya udah, ini tinggal kita kali silang aja. 21 kali 35-nya gak harus ditulis, berarti dapatnya 350. Kalau yang di sini adalah 17 kali 21 berarti 17 kali 20 tambah 1 berarti 340 tambah 17 adalah 357. Jadi kita akan dapat 350, berarti ini lebih kecil dari 357. Maka pernyataannya adalah salah. Jadi kalau misalkan satu benar dua salah gitu ya, yang ini benar, maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Untuk yang nomor 15. Jadi tadi kita tinggal samakan penyebutnya, tapi nggak harus dilihat ya, karena kita tinggal cek pembilangnya aja, karena penyebutnya udah pasti sama dan nggak harus dihitung. Oke, next ke yang nomor 16 berarti ya. Oke, untuk yang nomor 16 kita langsung aja pernyataan 1. Skor tim A pada 3 pertandingan pertama lebih besar dari 3 pertandingan terakhir. Berarti kalau yang A, dia itu adalah yang hitam, berarti 23 tambah 30 tambah 38. Berarti dia katanya lebih besar dari 3 terakhir, berarti 30 tambah 38 tambah 20. Ini jawabannya betul ya, karena 23 lebih besar dari 20. Jadi di sini benar. Pernyataan keduanya, pada 3 pertandingan terakhir tim B mendapat skor total lebih besar dari tim A. Oke, kalau yang B 3 pertandingan terakhir berarti kita akan dapat 27, 33 sama 24, katanya dia lebih besar dari tim A. Berarti yang 30, 38 sama 20. Kalau kita cek di sini berarti mungkin dijumlahin aja.
Atau di sini kita cek selisihnya, berarti dia adalah min 3 ya yang B. Kalau yang ini sama 33 sama 38 dia min 5, tapi 24 sama 20 dia plus 4. Min 3, min 5, min 8 tambah 4 tetap aja dia minus 4. Sehingga yang B itu lebih kecil dari yang A, maka pernyataannya adalah salah. Satu benar, dua salah, berarti tetap dapat jawabannya adalah B. Itu yang nomor 16 ya. Sisanya bisa dicek sendiri. Untuk 17, kita coba 17. Pak Romi akan membangun sebuah taman di kompleks perumahan yang berukuran 19 meter x 104 meter. Pak Romi ingin membuat denah taman tersebut dengan ukuran 15 cm dan 8 cm. Skala yang digunakan adalah, berarti kalau kita cek di sini, kalau kita mau cari skala, ya udah weh, ini mah tinggal yang dalam peta sama asli gitu ya, JPJS, jarak peta dan jarak sebenarnya. Kalau yang panjang dia 15/195. Jadi kalau kita bagi 5, kita akan dapatnya di 3. Bawahnya kalau kita bagi 5 itu akan dapatnya di 39. Berarti kalau kita bagi 3 lagi adalah 1/13. Berarti ini adalah 1 cm. Ini 13 meter. Berarti kalau kita ubah ke dalam cm lagi, berarti ini 1/1300 cm. Dapat jawabannya adalah yang C. Nanti bisa tergantung pada panjangnya atau lebarnya ya untuk skala. Next 18. Di sini ada Bu Ani membangun sebuah kolam renang 22,1 meter dikali 11,9 meter. Terus skalanya pengen jadi denahnya tuh jarak pada peta itu ukurannya atau denahnya 13 cm dikali 7 cm. Berarti skalanya misalkan pakai yang 7 aja deh. 7 cm per 11,9 meter. Berarti dapatnya 7 cm per 1190 cm gitu ya. 11,9 meter adalah 1190 cm. Karena tinggal dikali 100 aja. Berarti kita akan dapat di sini sederhanakan 119 kita bagi sama 7, berarti 11 bagi 7 itu adalah 1, sisanya 4, 49 bagi 7 adalah 7, berarti 170. D. Atau pakai pembagian bersusun aja kalau bingung. Next nomor 19. Di sini ada perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3/5. Katanya jumlah keduanya A tambah I itu adalah 400.000. Berapa A min I? Nah maka kalau dia perbandingan langsung aja tambahin sama K. Sehingga kita akan dapat dari penjumlahan itu adalah 3K tambah 5K itu adalah 400.000. Berarti dapatnya 8K ya. Berarti ini adalah 400.000 dibagi 8. Hasilnya adalah 50.000. Sehingga kita akan dapat A dikurang I itu adalah 3K dikurangin 5K. Berarti dapatnya min 2K. Ya kita ambil yang positifnya aja. Jadi 2 dikali 50.000 itu adalah 100.000. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Kalau ada perbandingan tinggal tambahin konstanta aja. Biar tahu kelipatannya berapa. Nomor 20 di sini perbandingan kelereng Bimo dan Fajar, berarti banyaknya ya 2/3. Terus jumlahnya berarti B tambah Fajar itu adalah 70. Dicari adalah B sama F gitu ya. Kalau selisih ya boleh nilai mutlak aja gitu. Berarti kita akan dapat di sini ini pakai K, ini pakai K, berarti 2 tambah 3 adalah 5K sama dengan 70. Berarti K-nya adalah 70 dibagi 5 itu adalah 14. Berarti kita akan dapat ini selisihnya adalah karena Fajar yang lebih besar berarti 3, berarti ini adalah 3K dikurang 2K itu adalah 1K. Berarti selisihnya adalah 14 kelereng. Dapat jawabannya adalah A. Itu untuk yang nomor 20. Next di sini ada 21 tentang kesebangunan. Bapak gambar dulu deh. Oke, di sini diketahui katanya AB ini adalah 10. Kemudian AD 15, lalu BC 8. Nah, berapa yang D?
Oke, ini perbandingan berarti alas-alas sama tinggi-tinggi gitu ya. Kalau misalkan DE dia tinggi, berarti dibandingin sama yang 8 ya. Berarti DE per 8 sama dengan yang gede dulu, berarti 15 per 10. Berarti ini adalah 3 per 2. Berarti kita akan dapat DE sama dengan 3 per 2 dikali 8. Kita akan dapatnya adalah 3 kali 4, 12. Jadi jawabannya adalah E. Next, nomor 22. Di sini kita punya sama juga perbandingan X sama Y. Bapak gambar dulu deh. Oke, di sini kita mau cari perbandingan X sama Y. Kalau misalkan kita cek di sini tuh Y itu cuma yang EB. Kalau X yang CE ya. Tapi kalau kita pakai kesebangunan, berarti kita akan dapat X per 3. Ini boleh ya, sama segitiga yang ininya juga, tinggi sama alasnya itu harus sama dengan, berarti kalau yang gede, dijumlahin semuanya, X tambah Y per, berarti di sini adalah per 5. Jadi kita akan dapat 5X sama dengan 3X tambah 3Y. Kita kali silang gitu ya, jadi kita akan dapat 5X dikurang 3X sama dengan 3Y, berarti dapatnya 2X sama dengan 3Y. Nah, berarti di sini X itu sama dengan 2-nya pindah ke kanan, terus Y-nya juga pindah, jadi X per Y sama dengan 3 per 2. Jawabannya adalah C. Gitu. Jadi di sini tinggal tukeran aja lokasi angkanya gitu ya. Ini jadi pembagi, Y-nya juga bagi ke kiri. Seperti itu. Next, di sini ada tentang katanya ilustrasi sungai nomor 23. Di sini diketahui, coba Bapak pindahin dulu gambarnya. Oke, di sini kita diketahui katanya AB-nya 12, seperti yang ini adalah 12 meter, BD-nya 15. Ini adalah 15, berarti alasnya ya. Terus di sini tuh mana lagi CD-nya 25. Ini 25. Nah, berapa lebar sungai? Berarti lebar sungai itu adalah AE. Kalau kita cek kan ini segitiganya kayak berbeda ya bentuknya. Nah, maka kita bisa ubah aja gitu ya dengan cara tarik aja garis ke sini. Nah, jadi kita akan tahu kalau ini sama dengan 25, ini sama dengan 15. Jadi kita akan tahu ini alasnya 12 sama 15, tingginya adalah 25 sama AE. Jadi kita akan dapat AE per 25 itu harus sama dengan 12 per 15. 12 per 15 itu kita bagi 3 jadinya 4 per 5. Berarti kita akan dapat AE sama dengan 4 per 5 dikali 25. 25 bagi 5 adalah 5, berarti 5 kali 4 adalah 20. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Jadi kalau ada yang gambarnya kebalik, kita tarik garis bantu aja biar jadi kayak sama bentuk segitiganya. Oke, kita next nomor 24. Di sini ada di perubahan kapal bergerak ke selatan sejauh 10 km, berarti ke bawah ya kalau ke selatan tuh. Ini katanya 10 ke bawah. Lalu kemudian ke timur, timur tuh sebelah kanan, berarti ini 9 km. Jika kapal tersebut bergerak lagi ke selatan sejauh 5 km. Jadi berarti ke bawah lagi 5. Dan sampai di pelabuhan B. Oke. Carilah jarak terdekatnya. Berarti kayak gini. Jarak terdekat tuh langsung aja gitu ya. Ini dari A ke B. Kita akan cek, hitunglah jarak tersebut. Oke, jadi di sini kita cuma punya 3 informasi ini. Tapi di situ ada yang tadi mirip gitu ya ilustrasinya dengan yang sebelumnya. Jadinya ini ada segitiga yang pertama, biar sebangun kita tarik garis bantu ke bawah. Ini adalah segitiga yang kedua. Nah, kita akan tahu kalau misalkan ini yang diketahui kan 9 km tuh seluruh panjangnya ya. Nah, ini kita coba bagi 2 aja. Misalkan ini adalah X, ini adalah Y. Karena kita mau cari miringnya gitu ya berapa.
jarak miringnya. Jadi kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti kita tinggal pakai Pitagoras aja. Hasilnya berapa gitu. Oke. Oh maybe. Nah, nggak apa-apa. Ini cara pertama. Jadi kita akan dapat pakai kesebangunan. Kita akan dapat berarti ini 10 per X sama dengan berarti di sini adalah Y, ini adalah 5. Berarti kita akan dapat di sini adalah berarti ini tingginya 5 per Y. Tinggal tukeran tempat aja, berarti 10 per 5 sama dengan X per Y. Berarti kita akan dapat 2 per 1 adalah X per Y. Nah, kita tahu kalau misalkan X tambah Y itu sama dengan 9. Berarti kita tadi pakai konstanta ya. Berarti dapatnya 2K tambah 1K sama dengan 9. Berarti 3K sama dengan 9. Berarti K-nya adalah K-nya itu adalah berarti 3. Jadi kita akan dapat di sini X sama dengan 2K, berarti itu 6. Y-nya adalah 1K, yaitu 3. Jadi kita akan dapat segitiga yang pertama. Itu berarti yang kayak gini. Ini 10, ini 6. Lalu yang kedua itu adalah ininya 3, di sininya 5. Udah pakai Pitagoras, berarti kita akan dapat ini adalah 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti enak 136. Kalau yang ini adalah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, berarti hasilnya adalah 9 tambah 25, berarti hasilnya adalah 34. Nanti kita tinggal jumlahin aja. Ini 34 tuh nggak bisa diakarin gitu ya. Kalaupun kita pecah 34 bagi 2, hasilnya 2 sama 17 gitu ya. Maka kita coba nih ubah 136 itu apakah ada hubungannya sama 34 atau enggak. Ini sebenarnya ada, yaitu 4 kali 34. Ini adalah 136, berarti ini adalah 2 akar 34. Sehingga jadi jarak dari A ke B itu adalah 2 akar 34 ditambah akar 34. Hasilnya adalah 3 akar 34. Jawabannya D. Atau cara kedua gitu ya. Cara kedua kita akan peroleh di sini kayak memandangnya sebagai sebuah vektor ya, karena dia pergerakan bukan sebagai kesebangunan. Sehingga kita akan peroleh di sini kalau dia vektor, vektor itu bisa dipindahin. Caranya ya udah tinggal digeser aja. Ini geser ke bawah. Ini geser ke kiri. Jadi dapat deh sebuah segitiga. Ininya adalah 15, ini adalah 9 bawahnya. Jadi kita akan dapat kalau mau disederhanain ini adalah 3 kali 3, kalau ini adalah 3 kali 5. Maka kita akan dapat ini adalah 3 akar 25, ini adalah 3 akar 9. Maka AB itu adalah 3 akar 25 tambah 9, yaitu 3 akar 34. Ini untuk yang cara kedua. Kita menggunakan konsep vektor. Seperti itu. Semoga bisa dipahami cara ke-1 dan keduanya. Kita akan next ke nomor 25 ya. Ini dua nomor terakhir lagi. Nomor 25. Di sini kita punya sebatang pohon dengan tinggi 8 meter terletak di depan sebuah menara yang berjarak 60 meter. Oke. Jadi misalkan ini adalah pohonnya 8 meter, lalu ini adalah menaranya 60 meter. Berarti bayangan puncak menara dan pohon berhimpit. Jika bayangan pohon 10 meter, maka berapakah tinggi menara? Oh, salah tuh ya. Oh, ini berarti 60 meter tuh yang ini nih. Jarak antara pohon dan menara. Sorry. Kita akan dapat ini bayangannya berhimpit. Nah, ini katanya bayangan yang pohon itu adalah 10 meter. Ini 60 meter gitu ya. Nanti yes, yang ditanyakan adalah ini berapa. Jadi kita akan tahu total panjang alasnya itu adalah 70. Ini kita bisa pakai pola aja. Ada segitiga yang kecil 10 sama 8, segitiga yang besar. Berarti ini adalah 70 sama gak tahu berapa X misalkan. Kalau kita cek 10 ke 70 itu dikali 7, maka ini pun sama. Kita kali 7 dapatnya
8 kali 7 itu adalah 56. Jadi kita akan dapat jawabannya adalah D. Itu untuk kesebangunan ya. Jadi berlaku pola. Kalaupun nggak mau pakai pola ya sama aja. X per 8 sama dengan 70 per 10. Berarti X sama dengan 7 dikali 8, 56. Seperti itu. Oke, kita next ke nomor 26. Sebuah tiang setinggi 6 meter berdiri di samping menara. Panjang bayang tiang bendera 1,5 meter dan panjang bayangan menara 18 meter. Oke, berarti ini gambarnya mirip. Ini ada tiang 6 meter berdiri di samping menara, panjang bayangan tiang bendera berarti ini 1,5 meter. Panjang bayangan menara ini adalah 18 meter. Tinggi menaranya berapa? Jadi ini diasumsikan berhimpitan lagi ya bayangan bayangan menara sama bayangan tiangnya. Kalau kita cek di sini ini dikali 4. Berarti ini pun tinggal kita kali 4 aja. Berarti dapatnya 18 kali 4 itu adalah 72. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu semuanya ya tentang perbandingan. Jadi ada perbandingan senilai, berbalik nilai, ada yang tentang kecepatan, jarak, waktu, lalu ada kesebangunan. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, tanyakan saja lagi ya. Oke, sekian.